Selamat pagi, semeton lan jalan-jalan dimanapun teman-teman semeton lan jalan-jalan berada. Jadi hari ini hari Sabtu akhir bulan September, saya membuat sebuah vlog kembali untuk mengisi channel ini. Ya, dari channel awal saya yang di blog oleh pihak YouTube. Tapi tidak masalah sih sebenarnya. Jadi kita berkreasi lagi untuk membuat sebuah video baru lagi. Jadi kali ini saya main-main ke pantai ya dengan peralatan pancing saya. Ya, pancing saya, tapi rasanya saya berpikir lebih enak rasanya kita belajar sambil mancing ya, mancing sambil belajar sambil mancing. Jadi dua aktivitas ini kita akan lakukan sehari ini, dan semoga nanti apa yang akan saya sampaikan, sebuah tutorial singkat tentang pelajaran simple present tense, bisa teman-teman semeton lan jalan-jalan pahami ya. Jika nanti ada keliru dalam penyampaian apa yang saya sampaikan, silahkan diketik di kolom komentar. Keep watching, semoga kita bisa menghasilkan sesuatu yang berharga pada kesempatan kali ini. Check it out. Jadi kali ini kita akan coba mancing sambil belajar ya, belajar tentang tenses, yaitu simple present tense, which is yang mana tenses ini a little bit tricky, agak sedikit tricky pada saat kita akan mengaplikasikannya dalam hal speaking ya. Jadi teman-teman, saya akan hari ini memberikan sebuah tutorial singkat tentang simple present tense yang bisa saya katakan sedikit tricky ya dalam hal speaking. Ya, dalam hal speakingnya, bukan yang reading maupun writing. First case-nya kita sudah dihajar dengan ombak yang lumayan gede. Semoga semuanya aman. Oke. Pindah. Kita pindah dulu. Jadi biar kita bisa sedikit menghindar kalau seandainya ombak seperti yang tadi itu datang. Lumayan gede soalnya ombaknya. Oke. Semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Kita bisa mendapatkan ikan di kesempatan kali ini. Sambil belajar kita dapat ikan. Kan lumayan menyenangkan nantinya belajarnya kita. Oke, semoga ada hasil kali ini. Jadi kembali lagi ke fokus kita tentang simple present tense. Ya, tentang simple present tense yang mana saya juga sebagai seorang pendidik pengajar bahasa Inggris yang sering sekali mendapatkan komentar dari siswa-siswa saya bahwa mereka susah dalam mengaplikasikan simple present tense itu pada saat mereka berbicara dengan seseorang. Lebih dominan ya, yang keluar itu adalah continuous tense-nya. Itu anehnya. Kok bisa continuous tense yang keluar? Seperti I'm swimming, I'm sitting ya, meskipun memang benar-benar kondisinya adalah seperti itu, tapi present tense-nya yang seharusnya digunakan itu malah tidak keluar dan keliru penggunaannya. Kapan mereka akan menambahkan s, kapan mereka akan menambahkan is di belakang kata kerjanya. Nah, itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, semoga ada hasil. Ya. Nah, kembali lagi untuk kesempatan teman-teman lan jalan-jalan, jika ingin belajar simple present tense untuk speaking, tutorial saya hari ini
adapun syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi. Ya, ada syaratnya. Yang pertama, ya syarat yang pertama, teman-teman harus sudah pernah mempelajari yang namanya rumus dari simple present tense. Even though, meskipun teman-teman belum memahami penggunaannya, kita akan pelajari penggunaannya di kesempatan kali ini. Ya, memang sedikit agak tricky dia. Agak tricky, istilahnya agak apa ya? Agak ngetrik lah. Kapan kita tambahkan ini, kapan kita tambahkan ini, ya. Oke. Ini nggak ada ikan. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Jangan pernah mengeluh untuk melempar mencoba mendapatkan ikan. Semakin banyak lemparan, maka semakin kesempatan ikan itu akan menyambar umpan kita. Waduh. Oke, selamat jalan-jalan. Dalam mempelajari simple present tense yang akan saya bahas kali ini, ada beberapa syarat yang harus teman-teman pahami, ya. Yang pertama, teman-teman harus sudah mempelajari rumus dari simple present tense, yaitu subjek ditambahkan verb 1 s atau es, ya. Tolong diingat itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman harus memperhatikan kata kerja atau verbs yang berakhiran dengan pengucapan es. Bisa kan teman-teman mendapatkan itu? Kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan es. Contohnya was, ya, ini contohnya was, kemudian fix, kemudian yang bisa saya dapatkan sekarang itu adalah mix. Ya, itu adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf S. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan kata kerja yang berakhiran dengan bukan huruf ya, dengan pengucapan h. Contohnya watch dengan catch. Jadi syarat itulah yang harus teman-teman penuhi untuk mempelajari simple present tense dalam hal speaking. Karena kapan kata kerja itu kita akan tambahkan s, kapan kata kerja itu akan kita tambahkan is. Sekali lagi saya ulangi, jadi saya tidak bawa contekan. Ya, karena kita sambil mancing, sambil belajar. Gimana caranya? Inilah caranya. Merdeka belajar, gitu ya. Merdeka belajar, istilahnya Bapak Nadiem sekarang. Kita bisa belajar dimanapun. Sambil main surfing juga. Ya, main surfing di sana, jauh tempatnya. Bisa belajar. Ya. Nah, adapun syaratnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman harus mengetahui kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman harus mengetahui kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan ech, dengan s. Ya. Pengucapan s dengan pengucapan ech. Kalau yang pengucapan s itu biasanya kata kerjanya adalah was, fix, mix. Kalau kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan ech itu biasanya watch dengan catch. Kalau teman-teman bisa mendapatkan kata kerja yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman bisa mengaplikasikan tutorial yang saya sampaikan hari ini. Ini umpan kebanggaan saya, ya, warna pink, soft lure. Ombaknya gede. Oke. Ya, itu. Jadi, sekali lagi teman-teman mengetahui kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan s, dengan pengucapan ech. Kata kerja itulah yang akan teman-teman tambahkan pengucapan is di belakang kata kerjanya. Contohnya ada fix. My father fixes the motorcycle. Atau the person or he yang ada di sana kalau dia mancing, he catches the fish. He catches the fish. Kalau saya misalnya sebagai orang ketiga tunggal, I fix the motorcycle. Seorang itu yang sedang duduk di sana kalau dia mancing, he catches the fish. Sesederhana itu.
Ya, masih bisa diingat teman-teman kan? Jadi untuk kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan as dengan pengucapan ach, kata kerja itulah yang teman-teman nanti akan tambahkan pengucapan is di belakangnya. Bagaimana dengan kata kerja yang lain? Nah, untuk kata kerja yang lain, teman-teman tinggal tambahkan as saja. Contohnya, I go fishing. Itu untuk orang ketiga jamaknya. Atau they go fishing. We go fishing. Bagaimana dengan orang ketiga tunggalnya? Fishing itu he goes fishing. Meskipun di penulisannya itu adalah kalau teman-teman lihat aturan penulisan simple present tense untuk kata kerja yang berakhiran dengan penulisan o, maka harus tambahkan es. Tetapi untuk speakingnya, untuk hal berbicaranya, tidak ditambahkan is. Jadi goes, he goes to school, he goes fishing. Kalau ada orang yang sedang duduk di jauh dari saya, dia mengatakan saya, he goes fishing, I go fishing. Ketemu teman-teman perbedaannya kan? Sangat sederhana jika teman-teman sudah mengetahui basic rules-nya, ya. Rules-nya seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan ulang-ulangi karena ini memang benar-benar tutorial, sedikit tricky dia dalam pelajari simple present tense, terutama untuk pemula. Ya, tetapi untuk yang sudah mempelajari tenses ini dari awal, mungkin ada semeton subscriber saya yang sudah tingkat SMA atau bahkan sudah bekerja, simple present tense ini akan lebih mudah karena tinggal diaplikasikan karena rumus sudah diketahui. Ya, contoh, ambil saja contoh salah satu. Ya, he fixes the motorcycle, he goes to school, seperti itu. Jadi sangat sederhana jika kita ingin mengaplikasikannya. Begitu. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, untuk kata kerja yang berakhiran selain daripada pengucapan as dan ach, teman-teman hanya tinggal menambahkan pengucapan as saja. Jadi desisan as itu muncul di belakang kata kerja selain kata kerja yang berakhiran dengan ucapan as dengan ach. Sesederhana ya, tapi meskipun sederhana dia tricky, agak sedikit membingungkan bagi teman-teman yang memang baru belajar. Oke, ya teman-teman bisa buat rangkuman ya, nanti bisa ditulis di kertas, atau teman-teman yang sudah bisa mengingatnya bagus sekali ya. Semoga ada sambaran lagi, nggak ada ikan, kecewa saya. Ya, mancing nggak dapat ikan tapi dapat ngasih tutorial, itu lumayan juga sih sebenarnya. Jadi bisa ada tutorial, bisa dapat ikan, sebuah rezeki untuk saya. Semoga ada sambaran. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah untuk kata kerja yang berakhiran dengan pengucapan as dan ach, teman-teman akan tambahkan pengucapan is. Fixes, mixes, catches, watches, itu contohnya. Kemudian untuk kata kerja yang selain daripada pengucapan as dan ach, teman-teman tinggal tambahkan as saja, desisan as, desis as di belakang kata kerjanya. Contohnya goes, ya, does. Nah, itu contohnya she does it, I do it, she does it. Oh, seperti itu saja, sangat sederhana tetapi cukup tricky. Oke? Nah, rasanya penyampaian saya sudah cukup jelas. Kalau ada teman-teman yang belum memahami dengan penjelasan apa yang saya sampaikan, silakan ketikkan di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan buatkan video yang lebih lebih mudah dipahami. Jadi mungkin ada teman-teman yang memang tidak bisa memahami video saya kali ini karena sambil mancing. Mungkin nanti saya akan buatkan video penjelasan secara seperti sistem di kelas ya. Jadi ada papan tulis, nanti akan terlihat dengan jelas seperti apa ya. Silahkan diketikkan di komentar
apa materi yang akan kita bahas di video berikutnya. Materi-materi sederhana yang bisa saya lakukan dengan aktivitas saya, apakah memancing, sambil jalan-jalan, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, rasanya itu saja karena matahari sudah tinggi, lumayan panas hari ini. Nanti kita akan coba lagi apakah Pak Gede apakah akan ada hasil atau tidak. Kalau tidak ya sudah, kita pulang saja karena sudah panas di sini ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan video berikutnya ya. Salam dari saya Nova Diatmika untuk channel saya Lan Jalan-Jalan. See you on the next video. Bye bye. Teman-teman jalan-jalan. Ternyata ada strike kali ini. Ya, tapi sayangnya tidak terekam karena tadi kamera saya mati, tidak sempat terekam. Ada strike pagi ini. I get a fish ya. Nanti kita akan masak-masak di rumah. I get a fish today.